Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatul Amalia. Saya dari kelas 10 MIPA 2A, nomor absen 3. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu jual beli atau bai. Dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian pasti pernah yang namanya melakukan transaksi jual beli. Jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu, dan bai secara istilah adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepada kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Praktik jual beli itu ada 3. Yang pertama, bai musyahadah, yaitu jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Contohnya bisa kalian lihat sendiri di modul fikih yang telah kalian beli seharga 10.000 atau bisa searching di Google. Yang kedua, bai mausuf fi zimmah, yaitu transaksi jual beli dengan sistem tanggungan zimmah dan metode maklumnya sesuai spesifikasi kriteria dan ukuran. Yang ketiga, bai ghaib, yaitu jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau salah satunya. Hukum jual beli. Hukum asli jual beli adalah mubah yang didasarkan pada dalil Al-Baqarah ayat 275, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya, kita diperbolehkan Allah untuk melakukan jual beli, tapi dilarang untuk melakukan riba. Pengertian riba bisa kalian searching di Google. Struktur akad jual beli. Struktur akad jual beli ada 3, yaitu yang pertama, akidain, pelaku jual beli, yaitu pasti ada penjual dan pembeli. Yang namanya transaksi pasti ada penjual dan pembeli. Kalau tidak ada, tidak jadi ya. Yang kedua, maqud alaih, yang artinya barang dagangan. Syarat-syarat maqud alaih atau barang dagangan. Yang pertama, li'al aqid wilayah, artinya pelaku transaksi harus memiliki wilayah atau kewenangan atas maqud alaih. Otoritas komoditi bisa dihasilkan melalui 1. Kepemilikan, 2. Perwakilan, 3. Kekuasaan, 4. Izin dari syariat. Yang kedua, maklum, diketahui dengan jelas barangnya. Yang ketiga, muntafa' bih, artinya memiliki nilai kemanfaatan. Yang keempat, maqdur ala taslim, yang artinya mampu diserah terimakan. Yang kelima, yaitu tohir, yang artinya suci. Yang ketiga, sigoh atau ucapan, yang berisi ijab dan qabul, yaitu ucapan serah dan ucapan terima. Syarat-syarat sigoh. Yang pertama, antara ijab dan qabul tidak ada pembicaraan lain. Jadi tidak ada ucapan selain serah dan terima yang dilakukan. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak ada jeda waktu yang lama. Jadi ketika penjual mengucapkan ijab, pembeli langsung menjawabnya dengan qabul. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang keempat, tidak digantungkan pada sesuatu syarat yang tak sesuai akad. Yang kelima, tidak ada batasan waktu. Yang keenam, ucapan pertama tidak berubah dengan ucapan yang kedua. Ijab dan qabul terdengar oleh orang di sekitarnya. Tetap terwujudnya syarat akidain sampai ijab dan qabul itu selesai. Orang yang memulai ijab dan qabul harus menyebutkan harga, memaksudkan kalimat ijab dan qabul pada maknanya. Etika dalam transaksi jual beli. Yang pertama, tidak terlalu banyak mengambil laba. Seperti tadi, Allah mengizinkan untuk melakukan jual beli, tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan riba. Yang kedua, jujur dalam transaksi. Yang ketiga, dermawan. Yang keempat, disunahkan menjauhi sumpah walau jujur.
Jadi, kata sumpah itu dimakruhkan dalam Islam. Walaupun kita mengatakan jujur, tapi sumpah itu pertanggungjawabannya sangat berat. Yang kelima, disunahkan untuk banyak sedekah untuk melebur dosa. Dan yang terakhir, sunnah mencatat transaksi yang dilakukan. Jadi, kita disunahkan untuk mencatat supaya kita itu mempunyai bukti jika nanti terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama adalah ikhtiar atau menimbun. Menimbun barang itu tidak boleh, apalagi untuk dijual belikan. Yang kedua, najshi, menawar barang dengan cara meninggikan harga untuk menipu orang lain. Jadi yang namanya penipuan itu dalam Islam tidak boleh. Yang keempat, mengandung unsur yang membantu kemaksiatan. Seperti menjual pedang kepada pembunuh atau menjual minum-minuman keras kepada orang yang suka mabuk-mabukan. Yang kelima, memisahkan antara ibu dan anak. Seperti pada zaman dahulu kan ada yang namanya penjualan budak. Jadi budak itu, ketika budak itu sudah mempunyai anak, budak perempuan itu mempunyai anak, kita tidak boleh memisahkan anak itu dari ibunya. Terima kasih, sekian dari presentasi kali ini tentang bab jual beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.